Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Amin. Mari kita membuka Alkitab kita yang terambil dari kitab Yesaya pasal 52 ayat 13 sampai ayatnya yang ke-15. Demikian firman Tuhan. Sesungguhnya hambaku akan berhasil. Ia akan ditinggikan, disanjung, dan dimuliakan. Seperti banyak orang akan tertegun melihat dia. Begitu buruk rupanya, bukan seperti manusia lagi, dan tampaknya bukan seperti anak manusia lagi. Demikianlah ia akan membuat tercengang banyak bangsa. Raja-raja akan mengatupkan mulutnya melihat dia. Sebab apa yang tidak diceritakan kepada mereka akan mereka lihat, dan apa yang tidak mereka dengar akan mereka pahami. Sejauh demikian pembacaan firman Tuhan. Saya sapa kita semuanya, Shalom. Pada nats yang kita renungkan pada Jumat Agung, yang merupakan nubuatan yang disampaikan oleh Nabi Yesaya, bahwa hamba yang akan datang akan mengalami penderitaan dan kemuliaan. Dia yang datang adalah Yesus Kristus. Yesus yang diperingati kematiannya hari ini, yang disebut dengan Jumat Agung. Lewat tema hamba Tuhan yang menderita, maka ada 3 ciri-ciri yang dialami penderitaan oleh hambanya. Yang pertama, dia akan mengalami siksaan, sehingga banyak orang tertegun melihat dia. Ayat 14. Hamba Tuhan yang akan datang itu akan mengalami siksaan yang mengerikan, yang membuat banyak orang tertegun ketika melihat rupanya. Rupanya buruk karena siksaan, penuh dengan luka dan noda darah. Setiap orang akan menggelengkan kepala karena melihat rupanya yang mengalami penderitaan. Dia menanggung semuanya itu untuk membawa orang-orang pilihan Allah kembali kepada kuadratnya. Kuadrat ilahi yang seturut dengan gambar dan rupa Allah. Kembali menjadi manusia yang berkenan kepada Tuhan dan memuliakan Tuhan. Kristus telah menggenapi penderitaan ini di jalan penderitaan menuju bukit Golgota. Dia ditangkap, dipukuli dengan cambuk, diludahi demi membawa saya dan saudara kembali kepada Tuhan. Yang kedua, bahkan penderitaannya membuat tercengang banyak bangsa dan raja-raja. Penderitaan yang dialami oleh hamba Tuhan yang menderita ini membuat tercengang banyak bangsa, membuat raja-raja mengatupkan mulutnya. Dia diperlakukan sangat tidak manusiawi oleh saudara sebangsanya. Dia diperlakukan seperti penjahat besar oleh pemimpin-pemimpin yang katanya taat kepada Tuhan. Dia difitnah, telah menghujat Allah ketika dia memberitakan kepada mereka kerajaan Allah. Dia dimaki ketika dia memberitakan akan kemurahan Allah. Dia tidak membalas ketika dia diperlakukan kasar. Dia malah berdoa
kepada bapaknya agar mereka semua diampuni oleh Allah. Ketiga, walaupun demikian berat penderitaannya, dia akan berhasil. Ia akan ditinggikan, disanjung, dan dimuliakan. Ayatnya yang ke-13. Penderitaan yang dialaminya telah mengguncang dunia ini. Di akhir penderitaannya dia berhasil membuka tirai penyekatan antara Allah dan manusia. Dia berhasil membawa manusia kepada kuadratnya sebagai ciptaan yang segambar dan serupa dengan Allah. Dia berhasil ketika dia berkata, "Sudah selesai." Dia ditinggikan di atas sebuah balok kayu kasar di sebuah bukit. Bukit yang sangat terkenal sampai saat ini. Bukit Golgota. Dia disanjung oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah. Mereka berkata, "Sungguh, orang ini adalah orang benar." Dia dimuliakan oleh Bapaknya ketika dia berkata, "Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku." Dia ingat sampai hari ini, ada banyak orang menyerahkan diri dan hidup sebagai hamba Tuhan yang menderita ini. Ada banyak orang yang rela meninggalkan kampung halamannya, sanak saudaranya demi menunaikan tugas dari hamba Tuhan yang menderita ini. Ada banyak orang yang merelakan harta bendanya untuk mendukung misi agung dan pelayanan hamba Tuhan yang menderita ini. Kiranya kita menjadi bagian murid dari hamba Tuhan yang menderita ini. Selamat menyambut Jumat Agung. Tuhan Yesus memberkati. Amin.